Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Rahma di sini. Alhamdulillah para mujahid dan mujahidah Ustazah, kita bertemu lagi. Semoga kakak-kakak yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki pada tema 2, subtema 3 ya. Kita sudah memasuki pada subtema 3, yaitu tentang menyayangi tumbuhan. Nah, para mujahid dan mujahidah, sebelum kita memulai pelajaran, sama-sama kita mengangkat tangan, menundukkan kepala, sama-sama kita berdoa kepada Allah agar pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Nah, para mujahid dan mujahidah, kali ini kita akan memasuki pada subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Ya. Bagaimana sih cara kita menyayangi tumbuhan? Ya, tumbuhan adalah bisa berupa tanaman, ya. Tanaman, pepohonan dan lain-lain. Ya, tumbuhan itu sangat punya peran penting ya bagi kehidupan kita manusia, apalagi ke bumi ya. Peran tumbuhan antara lain ya sebagai pembersih udara. Ya, tumbuhan itu sebagai penyejuk udara dan sebagai sumber bahan pangan. Oleh karena itu, kita semua harus menyayangi tumbuhan ya. Tanpa tumbuhan, kita sebagai manusia tidak dapat melangsungkan kehidupan dengan baik. Karena dengan tumbuhan, manusia dapat bernafas dengan baik. Ya, karena kita manusia dengan tumbuhan saling bertukar. Ya, kita tanpa oksigen, ya oksigen itu berasal dari tanaman. Tanpa oksigen dari tanaman, manusia tidak dapat bernafas dengan baik. Ya, kemudian tanpa manusia pun ya, tumbuhan tidak bisa melangsungkan pertumbuhannya tanpa ada karbon dioksida dari manusia untuk tumbuhan sebagai fotosintesis atau pertumbuhan. Jadi, tumbuhan sangat amat penting ya kita jaga, karena tanpa tumbuhan, manusia dan tumbuhan tidak bisa melangsungkan kehidupan dengan baik. Nah, kakak, dan salah satu fungsi tanaman bagi kehidupan manusia yang sangat penting adalah sebagai sumber makanan. Ya, sebagian besar sampai 90% tanaman sangat penting bagi manusia sebagai sumber makanan dan sebagai sumber kebutuhan lainnya seperti pohon. Pohon bisa diambil kayunya dan digunakan untuk sebagai bangunan, bisa membuat rumah dan lain-lain. Jadi, tanaman atau pohon sangat bermanfaat bagi manusia. Ya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 53. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Firman Allah, Quran Surat Toha ayat 53. Nah, dalam firman Allah tadi, Allah telah menciptakan berbagai macam-macam jenis tumbuhan, yang artinya yang ditafsirkan adalah sebagai manfaat bagi manusia, agar kita bisa gunakan sebagai
untuk makanan dan lain-lain. Sepatutnya yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai hamba Allah yang baik, kita sepantasnya untuk merawat, menjaga ya tanaman, melindungi hutan, karena ketika kita tidak melindungi hutan, banyak sekali ya orang-orang yang tidak sadar telah melakukan penebangan secara liar, sehingga ya ketika hutan menjadi gundul, ya tidak ada pepohonan, terjadilah banjir, tanah longsor yang dapat mengakibatkan bencana kepada kita semua. Karena akar pohon dapat menahan air ya, sehingga ketika pohon ditebang ya akar pohon sudah tidak berfungsi kembali, sehingga tidak dapat menahan air, sehingga terjadilah banjir, tanah longsor, bencana-bencana alam ya. Kemudian ketika kita menebang pohon atau kita tidak merawat tanaman, kita sebagai manusia tidak dapat menghirup udara segar dari pepohonan, karena pepohonan manusia bisa menghirup oksigen dengan baik. Jadi kita harus menjaga tanaman ya, apapun tanamannya, pohon, tanaman apapun kita menjaga. Karena sebagai orang beriman ya, kita harus saling menjaga ciptaan Allah. Nah, untuk menyikapi hal ini, kita wajib melakukan penghijauan atau penanaman pohon kembali, atau singkatannya biasa disebut dengan reboisasi. Jadi, kalau kakak mengetahui ada hutan yang gundul atau di sekeliling rumah kakak tidak ada tanaman, yuk kita sama-sama menanam pohon atau melakukan reboisasi. Nah kakak-kakak, di sini Ustazah punya cerita tentang cara merawat bunga mawar. Tanaman bunga mawar harus dirawat dengan benar setelah ditanam. Tanaman bunga mawar dirawat agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Cara merawat tanaman bunga mawar meliputi penyiraman, pemupukan, dan penyiangan rumput liar. Tanaman bunga mawar sebaiknya disirami 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Tanaman dapat disirami menggunakan gembor atau semprotan air. Sebelum menyirami tanaman, sebaiknya melihat keadaan media tanam terlebih dahulu. Apabila media tanam masih basah, tanaman sebaiknya tidak perlu disiram. Apabila media tanaman sudah kering, tanaman bunga mawar sebaiknya disiram. Media tanaman yang terlalu basah membuat akar tanaman bunga mawar membusuk dan mati. Media tanam yang terlalu kering dan membuat tanaman layu karena kekurangan air. Media tanam di sekitar tanaman bunga mawar sebaiknya dipupuk secara teratur. Pemupukan dapat dilakukan dengan 15 sampai dengan 20 hari sekali. Pupuk yang digunakan antara lain pupuk kandang dan pupuk NPK. Rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman sebaiknya disiangi secara teratur. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara mencabuti rumput liar di sekitar tanaman. Rumput liar tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman bunga mawar. Nah, itu dia kakak, sebagai salah satu cara merawat tanaman. Nah, menurut bacaan yang tadi yang sudah kita baca sama-sama ya, kakak coba melakukan wawancara. Apa sih wawancara kira-kira? Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh suatu informasi. Saat melakukan wawancara, pewawancara akan bertanya kepada narasumber. Nah, apa sih narasumber? Narasumber adalah seseorang atau orang yang mau kita tanyakan. Ya, itu adalah narasumber. Nah, adapun kata-kata pada saat kita mau bertanya, masih ingat? Ada kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata apa itu biasanya digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan, atau segala sesuatu yang terkait pokok bahasan apa yang mau kita tanyakan. Kemudian siapa? Siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Kemudian kalau kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Ya, kapan?
Ingat, gunakan sebagai menanyakan waktu. Kemudian di mana? Di mana itu kita gunakan untuk menanyakan tempat. Kita mau menanyakan di mana tempat tinggalmu atau di mana rumahmu ya. Kemudian kata mengapa. Mengapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Mengapa kamu pergi tadi, ada apa? Contohnya, mengapa dia pergi ke pasar? Mengapa dia pergi menemuiku? Contohnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana itu biasanya digunakan untuk menanyakan cara atau sebuah proses. Bagaimana sih cara menanam bunga? Contohnya, itu kata menggunakan kata bagaimana. Nah, sebagai tugas dari Ustazah adalah kakak mewawancarai, bisa bunda, ayah, adik, teman atau siapapun, tata cara merawat tanaman. Bebas ya, tanaman apa saja. Kakak melakukan wawancara, kemudian disetorkan melalui video. Ustazah tunggu ya. Nah, kakak di sini contoh ada sebuah tanaman. Aisyah memiliki 2 tanaman bunga mawar dan Fatimah memiliki 3 tanaman bunga mawar. Berapakah jumlah tanaman semua? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Tetapi kali ini kita menjumlahkannya dengan cara menggunakan garis bilangan ya. Nah, perhatikan di samping ya, di sebelah sini. Nah, di sini ada bilangan, ada 3, 2, 1, kemudian ada 0, 1, 2, 3 sampai 6. Nah, kakak kemudian perhatikan bilangan yang ada 3, 2, 1 tetapi ada tanda min atau tanda kurang di sampingnya ya. Ketika tanda yang ada min, jadi pokoknya bilangan itu dia semakin ke kiri, bilangannya dia semakin kecil. Tapi ketika bilangan itu dia selalu bergeser ke arah kanan ya, jumlahnya semakin besar. Jadi angka setelah angka 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ketika dijumlahkan dia menjadi lebih besar. Tapi ketika dia mundur ke belakang ya, ketika dia mundur ke belakang, min 1, min 2, min 3, dia angkanya berubah menjadi kecil. Perhatikan video berikut. Penjumlahan garis bilangan. Disimak ya. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus dilambangkan bilangan pada setiap titiknya. Sebelum menentukan langkah-langkah garis bilangan, jangan lupa siapkan alat tulis dan penggarisnya ya. Langkah pertama, buatlah garis panjang secara horizontal. Horizontal itu artinya mendatar. Langkah kedua, buatlah titik-titik pada gambar tersebut. Setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Kalian dapat menentukan titik itu menggunakan penggaris ya. Misal kalian ingin menentukan jaraknya sebesar 1 cm, maka titiknya berjarak masing-masing 1 cm. Langkah ketiga, tuliskan pada titik-titik yang telah dibuat. Semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Kita mulai dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut ya. 2 ditambah 4 sama dengan. Langkah pertama kita mulai dari 2 dulu ya. Oke, sekarang kita mulai dari angka 0. 0 berarti kita loncat 2. 0, 1, 2. Maka kita tulis 2. Karena 2 ditambah 4, maka kita lompat lagi 4 angka dimulai dari angka 2 ya. Yuk kita hitung sebanyak 4 kali lompatan ya. Mulai 1, 2, 3, 4. Maka lompatannya sebanyak 4 kali. Maka 2 tambah 4 hasilnya 6 ya, dikarenakan dimulai dari angka 0 sampai angka 6 hasilnya adalah 6. Perhatikan contoh berikutnya lagi ya. 3 ditambah 5. Kita mulai dari 3 ya. Berarti kita lompat sebanyak 3 kali yang dimulai dari angka 0.
Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Maka melompat sebanyak 3 kali. Karena 3 ditambah 5, maka kita lompat lagi sebanyak 5 kali ya. Oke, sekarang kita mulai dari angka yang terakhir. Ya, angka yang terakhir adalah 3. Kita lompat dari angka 3. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Maka lompat sebanyak 5 kali. Jadi lompatannya adalah dari 0 sampai 8. Maka 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Materi selanjutnya menyelesaikan masalah dengan garis bilangan. Disimak ya. Perhatikan contoh berikut ya. Panjang kayu Adnan 4 cm, panjang kayu Fatih 3 cm. Berapakah panjang kedua kayu tersebut? Karena ini penyelesaiannya dengan cara garis bilangan, maka kalian gambar dulu garis bilangan yang tepat ya. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena yang ditanya panjang keduanya, maka 4 cm ditambah 3 cm. Kita hitung dulu 4 kali lompat dimulai dari angka 0 ya. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Maka dari 0 sampai 4 adalah 4. Nah, sekarang kita lompat 3 ya. Dimulai dari angka yang terakhir yaitu 4. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Maka dari 0 sampai 7 adalah 7. Jadi 4 cm ditambah 3 cm sama dengan 7 cm. Cukup. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai penjumlahan garis bilangan. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, kakak di sini pasti semuanya suka menggambar kan? Iya, Ustazah tahu pasti si kakak semua suka menggambar. Nah, ngomong-ngomong soal menggambar, ya, kita akan menggambar bunga mawar. Tapi tidak hanya menggambar bunga mawar saja loh, ada tata caranya ya, dengan menggunakan unsur dekoratif ya. Apa sih gambar dekoratif? Ya, gambar dekoratif adalah gambar yang dengan menggunakan teknik hias ya. Ya, teknik hias. Gambar dekoratif itu biasanya ya dia digunakan menggambar sebagai hiasan ya. Kemudian gambar dekoratif ini juga memiliki unsur-unsur loh kak. Ada unsur garis lurus, ada unsur garis zigzag, ada unsur garis spiral, ada unsur garis lengkung dan bergelombang. Nah, perhatikan bunga mawar yang ada di gambar. Nah, pada gambar bunga mawar tersebut, perhatikan gambar bunga mawar itu dia memiliki beberapa unsur gambar dekoratif. Batang itu adalah unsur garis lengkung, ada titik, ada spiral ya, semuanya. Nah, tugasnya kakak adalah membuat gambar, terserah mau gambar tumbuhan apapun, menggunakan cara penggambar dekoratif menggunakan 5 unsur tersebut. Nah, setelah itu difoto dan dikirimkan ke Ustazah. Ustazah tunggu. Nah, itu dia beberapa penjelasan dari Ustazah tentang tata cara menyayangi hewan dan tumbuhan, kemudian penjelasan penjumlahan garis bilangan dan membuat karya dekoratif. Nah, jangan lupa tugas kakak adalah yang pertama tugas wawancara dengan ayah, bunda, atau saudara. Kemudian tugas yang kedua menggambar karya dekoratif ya. Dan jangan lupa dikirimkan lewat Ustazah. Ustazah tunggu. Nah, kakak, alhamdulillah kakak sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Semoga kakak tetap sehat
sehat terus. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan agar kakak semua sehat. Ya, makan makanan yang bergizi. Nah, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kakak, selamat hari Jumat.